كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Rabb kita Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi dan rasul setelahnya, yang kita cintai beliau melebihi cinta kita kepada keluarga kita, yang kita cinta kepada beliau melebihi cinta kita kepada istri kita, kepada ayah ibu kita, kepada anak-anak kita. Bahkan kita lebih cinta kepada beliau daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Tidak lain, beliau adalah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umat yang istiqomah mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Kemudian tak lupa pula kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh pengurus Masjid Al-Wusta, begitu juga kepada para asatidzah, kepada panitia semuanya yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk dapat saling berbagi, saling memberikan nasihat. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah oleh kalian peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jazakumullah khairan kepada semua pihak atas dukungannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kelak di surga firdausnya. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tema kajian kita pada malam hari yang penuh barokah ini adalah apa temanya? Ada apa? Ketika Ramadan telah berlalu. Ya. Sekarang tanggal berapa, Pak? Tanggal 10 ya. 10 Syawal. Subhanallah. Tidak terasa, cepat sekali. Ternyata bulan Ramadan udah 10 hari kita lalui. Bulan yang penuh barokah. Bulan yang Allah Taala buka padanya pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu. Hadis bagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, syahrul Ramadan syahrul mubarak, futihat abwabil jannah wa ghuliqat abwabin nar wa sufidatis syayatin. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barokah. Pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala buka pintu-pintu surga. Allah Subhanahu wa taala tutup pintu-pintu neraka dan setan-setan dibelenggu. Subhanallah. Makanya Pak, pada bulan Ramadan kita semangat sekali untuk beribadah, iya enggak? Semangat baca Quran, Masya Allah. Satu hari ya bahkan bisa 1 juz, 2 juz baca Quran, semangat sekali. Indah rasanya, nikmat beribadah. Salat malam, subhanallah. Tarawih 11 rakaat itu ya Allah cepat sekali rasanya. Ya tidak? Ya, nikmat Masya Allah. Ya. Kemudian bersedekah. Ya. Kaum muslimin berlomba-lomba
menginfakkan hartanya jalan Allah Azza wa Jalla, bangun masjid, bangun pondok pesantren, membantu saudara-saudara yang membutuhkan pada bulan Ramadan, subhanallah. Dan memang harusnya seperti itu. Belum lagi keutamaan yang besar yang Allah Taala janjikan. Misal bagi orang yang sedekah, Allah Taala katakan apa? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli thumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah, bagikan apa Pak? Bagikan satu biji, yang mana biji itu nanti tumbuh darinya 7 cabang. Setiap cabang itu ada 100 biji kembali. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Hanya satu, ya, satu biji jadi 700 kali lipat. Allah Taala lipat gandakan. Allahu wasi'un alim, kata Allah. Memang kadang kalau kita hitung-hitungan pakai logika tidak masuk Pak ya. Gimana ceritanya? Kita punya harta 10 juta, diinfakkan 1 juta, sisanya kan 9 juta, bertambah atau berkurang? Berkurang. Itu logika manusia. Logika manusia berkurang. Kata Allah apa? Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ya, ini apabila iman yang berbicara. Kebalikan dengan riba. Ya, kalau riba orang ngasih pinjaman 10 juta, baliknya 11 juta, bertambah. Logika manusia, bertambah atau berkurang? Bertambah. Akan tetapi apa? Iman kita, Allah Taala katakan apa? Allah hancurkan. Ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah Taala hancurkan harta riba dan Allah dan Allah berkahi sedekah tersebut. Ya. Ini subhanallah. Memang kalau kita beragama ini jamaah dengan Allah Azza wa Jalla, kadang logika harus kita campakkan. Artinya apa? Apabila ada sesuatu antara dalil dan logika yang bertentangan, maka dalil yang harus kita utamakan. Contohnya tadi dalam hal sedekah. Makanya kita lihat orang pada bulan Ramadan semangat tuh berinfak, masya Allah. Ya, bangun-bangun masjid subhanallah. Pada bulan Ramadan, futihat abwabil jannah wa ghuliqat abwabin nar wa suhidatis syayatin. Setan-setan di bulan. Nikmat enggak ibadah? Nikmat. Ini juga memberikan pelajaran bagi kita. Apa pelajarannya? Ternyata ibadah itu enak ya. Ya tidak? Ternyata saya mampu loh salat malam itu 11 rakaat. Ya, ternyata saya mampu loh siang hari tidak merokok itu bisa. Ya, ternyata saya bisa loh sedekah. Dan apa? Ada kenikmatan. Iya enggak? Antum merasakan enggak kenikmatan tersebut? Ya. Ini mumpung masih baru. Baru berapa hari Pak? Baru 10 hari. Antum ingat-ingat. Subhanallah. Ya, nikmat rasanya. Salat malam nikmat rasanya. Berdoa, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla nikmat sekali. Iktikaf. Ya subhanallah, iktikaf enggak kemarin di masjid ini? Enggak ada ya. Ya, di sebagian masjid ada iktikaf. Ya. Di Al-Qur'an ada ya. Insyaallah. Iktikaf melazimkan memutus hubungan dengan hamba, fokus untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, gimana apa nikmatnya malam-malam tersebut, hari-hari tersebut, ibadah yang kita lakukan kepada Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Allah jadikan apa? Kita cinta terhadap ibadah tersebut. Nikmat ibadah tersebut. Ya, dan ini karunia Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Taala katakan, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan." Ya, Allah Taala jadikan apa? Diri kita ini Pak cinta kepada keimanan, cinta kepada sholat, cinta kepada baca Quran,
cinta kepada beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, cinta kepada perbuatan-perbuatan yang ma'ruf. Siapa yang menjadikan cinta itu, Pak? Allah Azza wa Jalla. Allah kasih. Allah berikan apa? Tester bagi kita. Nih, rasakan nih nikmatnya cinta kepada Allah Azza wa Jalla, nikmatnya beribadah kepada Rabbul Alamin, nikmatnya dekat kepada Rabb kita, pecinta kita, nikmatnya kedekatan kita kepada Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kepada kita rezeki, Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memberikan kenikmatan demi kenikmatan kepada kita, yang tidak mungkin bagi kita untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian mencoba menghitung nikmat Allah, tidak bisa, tidak sanggup, kata Allah. Bagaimana nikmatnya kita dekat dengan Rabb kita, Allah Azza wa Jalla. Ingat Pak, baru 10 hari ya, baru 10 hari kita lewati kenikmatan-kenikmatan tersebut. Jangan dilupakan, jangan dilupakan. Antum ingat. Dan jangan biarkan kebersamaan kita, kedekatan kita dengan Rabb kita Allah Azza wa Jalla itu dibiarkan hilang begitu saja. Jangan. Kita udah capek, lelah 1 bulan penuh beribadah kepada Allah. Lelah kita. Untuk apa? Untuk melatih diri kita bangun malam jam 3 bangun. Kenapa? Sahur. Tidak sahur nanti lapar, puasa. Udah terbiasa tuh bangun malam, maka jangan tinggalkan kebiasaan tersebut. Bangun jam 3. Apa? Sholat malam. Udah terbiasa puasa. Ya. Minat tulu'i syamsi ila ghurubi syams. Minat tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dari waktu matahari terbit sampai tenggelamnya udah biasa puasa. Ya udah, sekarang masih ada puasa sunnah, jalankan puasa sunnah tersebut. Bukankah kalian telah merasakan kenikmatan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan? Bukankah kalian telah merasakan bagaimana nikmatnya dekat dengan Rabbul Alamin? Bukankah kita telah merasakan bagaimana nikmatnya iman, nikmatnya Islam? Dan ini jamaah yang Allah Azza wa Jalla, banyak yang tidak dirasakan oleh kaum muslimin. Banyak apa? Selesai puasa udah ditinggalkan begitu saja. Ini orang-orang yang merugi. Ini orang-orang yang rugi. Dan kita khawatir orang-orang yang seperti ini, mereka puasanya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wa iyyazubillah. Kenapa? Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'athaf. Berapa banyak dari kaum muslimin, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang dia dapati dari puasanya itu hanya apa? Hanya lapar dan dahaga saja. Banyak. Dan mudah-mudahan kita tidak masuk dalam kelompok ini, jemaah. Ya. Mereka adalah orang-orang yang celaka. Ya. Ba'uda liman adraka Ramadan falam yughfar lah. Celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan, dia masuk pada bulan Ramadan, dia dapati bulan Ramadan tersebut, kemudian dia keluar darinya, akan tapi dosanya belum diampun oleh Rabbul Alamin. Dia keluar Ramadan, dosanya belum diampunkan. Ini celaka orang seperti ini. Dan akhirnya apa? Dia hanya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla pada bulan Ramadan saja. Selesai Ramadan, udah maksiatnya jalan terus. Yang tadi awalnya merokok udah tinggalkan. Ya, selama Ramadan, masuk selesai Ramadan, lanjut lagi. Ya. Yang dulu maksiatnya sudah tinggalkan, udah rajin sholat malam. Selesai Ramadan udah lupa sholat malamnya. Yang kemarin tiap hari megang Quran terus udah pernah lepas Al-Quran. Terus dia membaca Al-Quran. Sekarang Al-Quran sudah masuk dalam lemari, udah dikunci gitu lemarinya. La haula wala quwwata illa billah. Ini orang-orang yang hanya mengenal Allah hanya pada bulan Ramadan saja. Ini orang-orang yang celaka. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala perintah kita untuk beribadah kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin, kata Allah Azza wa Jalla.
Sampai apa Pak? Sampai kita meninggal dunia, sampai menemui ajal kita. Bukan cuma sampai bulan Syawal, sampai Lebaran dah. Ya. Ini tadi kita khawatir orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla puasanya tersebut. Akhirnya apa? Dia selesai bulan Ramadan, dia tinggalkan bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla, dan dia tidak mendapatkan perubahan dalam dirinya. Padahal sudah dilatih, sudah di training 1 bulan penuh. Tidak jadi apa? Tidak menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah Taala katakan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa ini diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, semoga dengannya kalian jadi orang-orang yang bertakwa. Selesai Ramadan harusnya apa? Bertakwa. Udah di training 1 bulan full. Latihan dulu, udah subhanallah, bangun malam sudah terbiasa, sholat malam sudah terbiasa, sedekah sudah terbiasa. Udah dilatih 1 bulan penuh. Harusnya menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang harusnya kita dapati setelah Ramadan, jangan dengan Allah Azza wa Jalla. Orang yang sukses dalam Ramadan tersebut, dia setelah Ramadan dia menjadi insan yang bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa adalah kata yang sering kita dengarkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya. Sering kita dengar kata takwa ini. Takwa ini jamaah dengan Allah Azza wa Jalla. Yang dimaksud dengan takwa adalah antaj'ala bainaka wa baina 'adzaballahi wiqayah. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan takwa yaitu engkau jadikan antaj'ala bainaka wa baina 'adzaballah, antara dirimu dan azab Allah itu apa? Wiqayah, penghalang secara bahasa. Artinya apa? Engkau jauhkan maksiat-maksiat. Kenapa? Karena kalau kita kerjakan maksiat, maka sama juga kita mengangkat penghalang-penghalang tersebut. Ya. Semakin mengerjakan maksiat, kita angkat penghalangnya, semakin dekat kita masuk dalam neraka Allah. Wa iyyazubillah. Ya. Ini takwa. Makanya dikatakan bahwasanya takwa itu adalah mereka yang tidak hanya meninggalkan dosa-dosa besar saja, akan tapi dosa kecil juga ditinggalkan. Khalid dzunuba saghiruha wa kabiraha zakat taqwa, yaitu mereka yang meninggalkan az-dzunub, kemaksiatan demi kemaksiatan, dosa demi dosa, saghiruha wa kabiraha, baik itu yang kecil ataupun yang besar, zakat taqwa kata para ulama. Itulah yang dimaksud dengan takwa. Wasna kamashi faqal ardi syauki yahdur ma yara. Maka lihatlah bagaimana seorang yang dia berjalan faqal ardi syauki, yaitu di atas tanah, di atas jalan yang di sana banyak terdapat duri-duri. Ini banyak duri-duri. Bagaimana orang itu berjalan? Dia harus lewat. Maka dia pasti akan pelan-pelan jalan. Dia lihat. Kenapa? Tidak mungkin tuh orang kalau ini banyak duri jalan, Pak, langsung lari gitu aja, tidak mungkin. Kenapa? Habis dia pijak duri. Ya, sakit. Tentu dia akan berhati-hati. Pelan-pelan lihatnya, oh ini kalau belok sedikit kena duri nih. Ya, diangkatnya kakinya pelan-pelan, hati-hati. La tahqiranna saghiratan. Jangan kalian remehkan dosa kecil. Jangan pernah kalian remehkan dosa kecil. Fa innal jibala minal hasab. Karena sesungguhnya jibal, gunung yang besar itu, Pak. Ya, gunung yang besar itu ini tersusun dari apa? Dari kerikil-kerikil yang kecil.
Subhanallah. Makanya tidak ada istilah dosa kecil. Kalau terus dilakukan, diulang-ulang, itu terus dikerjakannya. Ya. Tidak ada istilah dosa kecil. Gunung yang besar itu pun dari kerikil-kerikil, batu-batu kerikil awalnya. Karena banyak kumpul, jadi gunung yang besar. Inilah orang yang bertakwa kepada Allah. Harusnya seorang selesai puasa, selesai bulan Ramadan, dia bertakwa kepada Allah. Dia tidak sembarangan, dia jaga benar-benar tulisannya. Aduh, ini lisan saya nyakiti orang enggak ya? Suatu saya mengucapkan ini bagaimana tetangga saya? Bagaimana istri saya nih kalau saya ucapkan ini? Sakit enggak hatinya, perasaannya? Bagaimana anak saya? Bagaimana bapak saya? Saya ucapkan ini menyakitkan dia tidak? Dosa enggak di hadapan Allah? Saya lakukan ini. Maksiat enggak kepada Allah? Saya makan harta ini. Dapat dosa enggak dari Allah? Jangan-jangan harta haram yang saya makan. Dia jadikan antara dirinya penghalang. Dia hati-hati. Tidak sembarangan aku dia makan harta haram, Pak. Ya. Kenapa? Dia bertakwa kepada Allah. Dan ini banyak orang yang sekarang memiliki kaidah yang tidak benar. Dia kata kenapa? Jangankan yang haram, Ustaz. Jangankan yang halal, katanya. Jangankan yang halal. Yang haram saja susah. Ini kaidah syaitan ini. Dari mana ceritanya? Seorang muslim tidak seperti itu. Ya. Dia pilih yang mana harta-harta yang halal. Dia tidak beri kepada anak dan istrinya kecuali yang halal yang Allah Taala berikan. Ya. Banyak orang tidak berhati-hati. Dia jaga dirinya, dia takut. Ya. Jangankan yang haram, yang subhat saja dia tinggalkan. Gitu. Ya. Contoh misalnya ada untuk peribadatan orang-orang kafir. Ya. Untuk untuk kegiatan ibadah orang kufar, kemudian dia dapat proyek untuk Untuk menyediakan bahan-bahannya gitu. Untuk Untuk kegiatan orang-orang kufar ini. Walaupun yang dijualnya adalah sesuatu yang halal. Dia mengetahui ini kalau misalnya dia jual, atau misalnya contoh yang lebih mudah, dia mengetahui orang ini adalah dia pemasok khamar. Orang ini memang penjual minuman keras, udah terkenal. Sedangkan dia adalah penjual anggur. Yang mana anggur ini kalau didiamkan, ya dalam waktu yang tidak lama fermentasi jadi khamar. Datang orang ini mau beli ke dia, beli anggur. Jual anggur halal atau haram, Pak? Halal haram jual anggur? Halal haram? Halal anggur. Ya. Jual anggur halal. Kalau jual khamar haram. Nah, ada orang yang dia memang penadah, dia memang terkenal pembisnis khamar, datang mau beli anggur dia, beli berapa? Beli banyak. Nah, maka dia memiliki zon ghalib, dan zon ghalib ini termasuk ma'rifah. Dia memiliki zon ghalib bahwasanya ini kalau dibeli maka akan dijadikan khamar, maka dia tidak jual. Dan tidak boleh dia jual. Kenapa? Karena zon ghalib. Ini ma'rifah kata para ulama. Kok dia jual haram. Kenapa? Karena akan dijadikan khamar. Kenapa? Karena orang ini sudah dia ketahui, udah dikenal sebagai pemasak haram, pemasak khamar. Dia memang tukang buat khamar gitu. Artinya kalau dia beli anggur dari saya ini, dia nanti akan bikin khamar. Maka dia jual anggur sama orang ini haram, dia tinggalkan. Kenapa? Oh, ini walaupun jual anggur, tapi kalau jual sama dia tidak boleh. Ini kaidah seperti banyak dari kita oleh kaum muslimin. Ini nanti dalam bab jual beli masuk dalam bab ta'awanu alal ismi wal udwan, tolong-menolong dalam kemaksiatan, dosa dan maksiat. Dan banyak sekali kaidah nanti yang bisa terjadi. Insyaallah nanti antum kalau misalnya belajar fikih nanti insyaallah sama Ustadz Rivaldi ya. Dia jauhi. Kenapa ini makanan ini harta haram ini kalau seperti ini? Kenapa? Dia tidak mau tuh masukkan ke dalam perut anak dan istrinya kecuali yang halal saja.
Ini orang yang bertakwa. Dia jaga-jaga benar. Ya udahlah, ya kita pilih saja yang halal. Dia tinggalkan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian jamaah yang dengan Allah Azza wa Jalla, takwa ini orang kita seharusnya yang tadi keluar dari bulan Ramadan menjadi insan yang bertakwa. Ya, kita harusnya lebih berhati-hati. Dan simpelnya, antum kalau ingin mengetahui takwa itu seperti apa, ya, yaitu kuncinya dua saja sebenarnya. Apa? Pertama, kita jaga hak Allah. Yang kedua, kita jaga hak hamba Allah. Bil qiyami bi huquqillah wa huquqi ibadillah, yaitu kita penuhi hak-haknya Allah dan kita penuhi hak-haknya hamba Allah. Ini orang yang bertakwa, yang harusnya kita selesai bulan Ramadan ini menjadi insan yang bertakwa kepada Allah. Apa itu hak Allah? Hak Allah yang paling besar adalah kita tauhidkan Dia. Kita tauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kita esakan Allah dalam peribadatan. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kepada kita rezeki, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mengatur alam semesta. Hanya Dia yang berhak kita ibadahi, tidak ada selainnya. Tidak boleh kita jadikan tandingan bagi Allah. Ini syirik, dosa besar yang paling besar. Ini hak Allah yang paling besar yang harus kita penuhi. Kemudian kita, apalagi hak Allah. Allah perintahkan kita untuk sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Allah perintahkan untuk laki-laki sholat berjamaah di masjid. Farka'u ma'ar raki'in. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Para ulama mengatakan tidak mungkin ayat ini bisa dipenuhi, melainkan orang itu mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Bagi laki-laki ini wajib sholat jamaah di masjid. Ya udah, kita penuhi hak Allah Azza wa Jalla. Sholat jamaah di masjid. Kita menuntut ilmu, belajar. Ya, diperintah Allah untuk menuntut ilmu. Kita apa? Bayar zakat. Perintah Allah Azza wa Jalla, kita penuhi hak Allah. Kemudian yang berkaitan dengan hak Allah juga, kita jauhi larangannya. Apa larangan Allah yang paling besar? Syirik kepada Allah. Dan syirik itu ada dua. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Syirik akbar ini dia jadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Dia minta berdoa kepada selain Allah. Dia yakini yang memberi kemaslahatan dan mudarat itu adalah selain Allah. Ini syirik, syirik akbar. Dijadikan tandingan bagi Allah. Dan selain itu ada syirik asghar. Walaupun namanya syirik asghar, Pak, syirik kecil, tapi ini dosa besar. Kenapa? Karena dia syirik. Apa itu syirik kecil? Syirik kecil kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan syirik kecil adalah jami'ul aqwal wal af'al allati yatawassalu biha ila syirkin akbar. Setiap perkara, baik itu perkataan ataupun perbuatan, allati yatawassalu biha, yang dengannya apabila orang lakukan akan menjadikan dia terjatuh dalam syirik besar. Apapun itu, kalau dia kerjakan, dia lakukan perkara tersebut, dia berpotensi jatuh pada syirik besar. Ini adalah syirik asghar kata Syekh Sa'di rahimahullah. Ya. Contoh misalnya apa syirik kecil? Perkataan masya Allah wa syi'ta, tidak boleh. Contoh lagi apa syirik kecil? Riya. Ini nih riya nih, berat sekali. Bahkan Nabi yang mulia SAW mengatakan apa? Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, yaitu apa? Syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Para sahabat bertanya pada Nabi yang mulia SAW. Nabi yang mulia SAW katakan apa? Riya. Ini riya ini berat jamaah. Apalagi sekarang nih, subhanallah. Ya.
Bulan Ramadan kenapa kita enak, mudah beribadah, setan-setan dibelenggu. Sekarang ini musuh-musuh kita udah lepas jamaah. Ya. Azan. Ya sekarang musuh-musuh kita udah lepas. Yang pada bulan Ramadan dia dedengkotnya setan-setan itu dibelenggu, sekarang udah lepas gitu kan. Makanya sekarang mau sholat berat sekali sholat malam itu. Baca Quran baru biasanya satu halaman tuh, subhanallah gampang ya. Sekarang baru satu baris udah nguap, 2 baris baring, 3 baris udah tidur dah. Insya Allah berat sekali. Begitu juga dengan riya, insya Allah. Ya. Dibisikkan oleh syaitan laknatullah. Ya. Dan ini syirik jamaah, syirik kecil yang harus kita jauhi. Begitu juga dengan larangan ya untuk tidak untuk menyisi Nabi, ya bid'ah, ini dilarang. Ini hak Allah harus kita jauhi sebagai konsekuensi kita syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah hak hamba-hamba Allah. Hak hamba Allah ini harus kita penuhi. Kita ingin jadi insan yang bertakwa setelah bulan Ramadan ini. Ya kita harus penuhi hak hamba Allah. Kita penuhi dan ini mencakup 2 hak. Pertama adalah memenuhi hak manusia tersebut. Contoh misalnya hak istri kita. Lihat, ada enggak hak istri yang belum kita penuhi? Hak teman kita, tetangga kita, tetangga sebelah rumah kita. Kita makan enak, rupanya tetangga kita kelaparan, kita enggak tahu. Ya Allah. Ini gimana? Tetangganya dia tidak tahu, tetangganya sakit berapa hari tidak tahu, dia jenguk pun tidak. Ini hak tetangga, hak guru-guru kita, hak teman kita, hak ayah kita, ibu kita, hak mertua kita, hak anak-anak kita. Kita lihat, ini sudah saya penuhi belum hak mereka? Kalau belum, ini jangan-jangan ini yang belum sempurna takwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan hak hamba Allah ini adalah ada enggak dari mereka yang kita sakiti? Ya, tadi kalau memenuhi hak, ya hak kita tadi sebagai orang tua, hak anak kita sudah belum, hak penguasa kita tadi kelewatan dan sampaikan. Ya. Kita sebagai warga negara jamaah dari Allah Azza wa Jalla. Ya, kita sebagai rakyat, kita lihat tuh penguasa kita. Mereka memiliki hak, udah kita penuhi belum hak mereka? Udah kita doakan belum pemimpin kita? Jangan pandainya kita cuma mengeluh saja. Udah kita doakan belum? Subhanallah. Ya, kalau seandainya kita memiliki doa, makanya para ulama katakan kalau seandainya saya memiliki satu doa yang mustajab, maka akan saya doakan penguasa. Kenapa? Maslahatnya besar. Ini ada hak penguasa tersebut. Sudah kita penuhi belum haknya? Penguasa kepada bawahan sudah dipenuhi belum haknya? Dia memiliki bawahan, memiliki karyawan, dia di pemerintahan memiliki bawahan yang mengatur urusan manusia. Dia sudah dipenuhi belum hak-haknya? Dia sebagai guru, ini hak murid-muridnya sudah dipenuhi belum? Maka ini perlu diperhatikan bagi orang yang ingin mencapai derajat takwa tersebut. Dan inilah zaman yang Allah Azza wa Jalla, ya, mereka yang berlalunya Ramadan, ya, mereka senantiasa jaga ketakwaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tadi perhatikan hak Allah, mereka juga perhatikan hak hamba-hamba Allah. Maka orang-orang ini adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang puasanya kemarin, training yang dia lalui, ini dia lewati dengan benar, dengan baik, yang sesuai dengan tujuan yang Allah Taala perintahkan. La'allakum tattaqun, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya terkadang kita ini terlalu pede jamaah. Ya, kita terlalu pede apa? Idul Fitri kembali kepada kembali suci gitu kan ya, kayak bayi baru lahir. Ya kita tahu dari mana? Masalahnya kayak gitu kan. Tahu dari mana ini? Puasa kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla.
Iya kalau diterima, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan beriman, dia beriman dan mengharap pahala dari sisi Allah, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya pada masa yang lalu. Ini catatan bagi mereka yang puasanya diterima. Masalahnya kita tahunya dari mana? Iya kan? Tuh ternyata habis puasa maksiatnya masih lanjut. Habis puasa ternyata amalan solehnya terputus. Habis puasa ternyata maksiat malah makin kenceng jalan terus. Kemudian selesai puasa ya, dengan pede mengatakan saya sudah kembali ya putih bersih ya Allah. Makanya jamaah yang Allah Azza wa Jalla, kita lihat bagaimana para salafun saleh, orang-orang soleh terdahulu, mereka bagi tahun mereka menjadi dua. Ya. 6 bulan itu mereka berdoa agar apa? Agar berjumpa dengan bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan setelahnya apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa kepada Rabbul Alamin. Mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk apa, Pak? Untuk diterima puasanya, diterima amal solehnya. Makanya kita banyak berdoa sekarang. Jangan pede, gitu kan? Jangan pede. Ya kita tidak tahu nih amalan kita. Makanya kita tidak ada cerita bisa sombong tuh tidak ada. Kita tidak tahu nih amalan kita diterima atau tidak oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tidak tahu. Sementara dosa kita sekian banyak itu, masya Allah, kita juga tidak tahu itu sudah dihapuskan oleh Allah atau belum. Ya, makanya jangan sombong, jangan sombong. Makanya ini juga jangan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kita senantiasa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah Tabaraka wa Ta'ala terima amal soleh kita sewaktu Ramadan, amal-amal soleh kita yang lalu yang telah kita kerjakan. Berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, terimalah dari kami, taqabbal minna sholatana, terimalah salat kami ya Allah. Semalaman kita bangun salat tahajud, salat mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita berdoa kepada ya Allah, terima salat kami ya Allah. Terima juga puasa kami ya Allah. Taqabbal minna sholatana wa siyamana. Siang hari tidak makan, istri yang halal dijauhi. Ya. Tidak minum. Kita mohon pada Allah untuk apa? Untuk diterima puasa kita. Wa ruku'ana wa sujudana. Ya, ruku' kita, sujud kita. Dan amal-amal soleh kita yang lainnya, baca Quran kita, zikir kita kepada Allah. Berdoa apa? Kepada Allah, minta agar diterima. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla tidak ampunkan dosa kita, Pak, dan Allah tidak rahmati kita ya Allah, ya, maka sungguh kita termasuk orang-orang yang merugi jamaah. Makanya perbanyak doa ini. Ya, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita juga berdoa kepada Allah untuk apa? Untuk diberikan keistiqomahan agar ibadah kita yang selama ini kita jalankan pada bulan Ramadan tadi, yang kita telah merasakan nikmatnya ibadah tersebut, ya, dapat terus kita lakukan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi